Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan selalu hadir ya di dalam pikiranmu, atau mantan selalu terbayang-bayang ya, tanda ia akan kembali kepadamu ya. Nah, jadi ketika kita ini dikhianati ya, sementara kita ini cintanya luar biasa kepada mantan, yang paling banyak terjadi pada diri seseorang adalah selalu terbayang-bayang mantan ya. Apa saja, makan ya terbayang mantan, minum terbayang mantan, mau mandi terbayang mantan, mau tidur terbayang mantan, lagi jalan selalu terbayang mantan, dan seterusnya. Semuanya terbayang mantan ya. Nah, apakah kemudian ketika kita ini selalu terbayang-bayang kepada mantan, itu merupakan sinyal atau tanda bahwa dia akan kembali kepada kita ya? Nah, sebelum kita jawab lebih jauh ya, kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jangan lupa ajak keluarga, teman-teman, sahabat, kenalan, semuanya untuk subscribe ke channel kesayangan kita ini. Kita dukung channel kesayangan kita ini untuk segera mencapai 100.000 subscriber ya, agar lebih manfaat lagi. Nah, sekarang ya, apakah ketika kita selalu terbayang mantan, itu adalah tanda bahwa mantan akan kembali kepada kita? Nah, memang sulit ya melupakan mantan atau menghilangkan bayangan mantan dari pikiran kita. Sulit. Apalagi terlalu banyak kenangan kita bersama dengan mantan. Sedang naik mobil kita ya, kita langsung terkenang mantan. Sekarang kursi di samping kita kosong. Kalau dulu kemana-mana, di sana mantan selalu duduk di samping kita. Ya, melewati jalanan, terkenang mantan. Karena itu adalah jalan yang selalu kita lewati bersama dia. Hujan turun di perjalanan, teringat mantan. Karena dulu sering, ya, ketika harus mengantar jemput dia ke sana kemari, sedang musim hujan. Ketika menghidupkan radio misal, radio memutar lagu yang sering kita dengarkan bersama mantan, kita langsung teringat kepada mantan sampai air mata kita meleleh. Ya. Jadi memang sulit ya. Semakin kita berusaha menghilangkan bayangan mantan dari diri kita, semakin sering juga bayangan itu akan muncul secara alamiah. Nah, maka ya, itu bisa menjadi pertanda baik mantan akan kembali kepada kita ya, ketika bayangan-bayangan itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dia kembali kepada kita. Satu hal yang harus kita ketahui, berdoa itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan pikiran. Saat kita berpikir, membayangkan, terbayang, maka pikiran kita memancar ke alam semesta. Kita tidak bisa melihat tuh
tetapi para malaikat bisa melihat apa yang kita bayangkan, dan mereka mengaminkan apa yang kita bayangkan. Maka ketika bayangan mantan muncul, ya, di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, ya, nah, bayangan itu kan kesana kemari itu. Bayangannya itu, wah, liar sekali itu, ya. Kadang-kadang muncul pada saat bertengkar, teringatnya di situ, ya. Atau kita terbayang dia tidak pernah kembali kepada kita. Kita terbayang dia dilamar orang lain. Kita terbayang dia foto prewedding dengan orang lain. Itu yang saya sebut dengan bayangan-bayangan yang sangat liar. Ya, kalau kita main sepak bola itu ada istilah bola liar. Ya, jadi bola di depan gawang itu, ya, rebutan, itu namanya bola liar, ya. Bisa jadi gol tuh, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik. Bayangan itu juga begitu. Ya, apa yang terbayang itu ibarat bola liar. Kalau bisa kita manfaatkan dengan baik, maka dia akan menjadi doa yang baik. Maka ketika kita terbayang mantan yang liar tadi, ya, bayangannya bertengkar, bayangannya dia menikah dengan orang lain dan seterusnya, bayangan itu langsung kita arahkan. Kita terbayang, ya, kita berimajinasi dia menikah dengan orang lain. Nah, bayangan itu kita arahkan. Kita bayangkan dia menikah dengan kita. Kemudian kita aminkan, amin ya Allah, apa yang kita bayangkan tadi. Yang kita bayangkan itu dia menikah dengan kita, itu memancar ke alam semesta. Para malaikat pun ikut mengaminkan apa yang kita bayangkan tadi. Maka ketika apa yang terbayang dan apa yang kita bayangkan di dalam pikiran kita itu, kita dengan mantan yang baik-baik, mantan akan kembali kepada kita, maka insya Allah mantan akan kembali kepada kita. Ketika kita terbayang, yang kita bayangkan mantan balik kepada kita, maka apa yang kita bayangkan itu menjadi tanda bahwa mantan akan benar-benar kembali, akan sungguh-sungguh kembali kepada kita di dunia nyata. Nah, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, idza tamanna ahadukum falyakshir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika kalian berangan-angan, perbanyaklah, karena sejatinya dia sedang meminta kepada Rabb-Nya, Allah Azza wa Jalla. Jadi sesungguhnya ketika kita berangan-angan, kita berkhayal, kita membayangkan, itu sesungguhnya kita sedang meminta, ya, dengan pikiran kita. Itu adalah doa, ya. Nah, sehingga ketika kita terbayang mantan, arahkan bayangan itu agar yang kita bayangkan adalah mantan harmonis kembali dengan kita, menikah dengan kita, ya, menua bersama kita. Ya, insya Allah, maka apa yang kita bayangkan itu akan menjadi pertanda baik, akan menjadi pertanda bahwa mantan akan kembali kepada kita, karena apa yang kita bayangkan itu sesungguhnya adalah doa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.